Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas Mukadimah Ibnu Khaldun bab 4. Yuk kita simak ke slide berikutnya. Negeri dan kota, serta semua bentuk peradaban lain. Kondisi yang terjadi di sana, pertimbangan primer dan sekunder sehubungan dengan persoalan ini. 1. Negara mendahului kota kecil dan kota besar. Kota kecil dan kota besar merupakan produk sekunder kedaulatan. Mendirikan bangunan dan merencanakan kota merupakan ciri kemajuan hadloroh yang disebabkan oleh kemewahan dan kesentosaan. Maka negara dengan kedaulatan mutlak harus membangun kota besar dan merencanakan kota kecil. Setelah kota-kota selesai dibangun dengan kondisi klimatik dan geografis yang merupakan tuntunan alam, maka hidup di negara adalah hidupnya kota. Al-Hadib dalam tariknya menyebutkan bahwa pada masa Al-Ma'mun, jumlah kamar mandi umum yang ada di Baghdad berjumlah 65.000 buah, menandakan bahwa negara tersebut maju, dan negara yang telah membangun kota tersebut dapat pula hancur. 2. Kedaulatan memerlukan perkampungan urban. Setelah kedaulatan tercapai, orang dituntut untuk menguasai kota, karena yang pertama, kedaulatan menyebabkan rakyat berusaha hidup tentram, tenang, dan santai, dan berusaha memenuhi aspek peradaban. Umron yang langka di padang pasir. Kedua, para saingan dan musuh dapat menyerang kerajaan, dan setiap orang harus mempertahankan diri dari serangan itu. Hal tersebut membuktikan bahwa kekuasaan raja memerlukan perkampungan urban dan kontrol terhadap kota-kota. 3. Hanya kedaulatan kuat yang dapat mendirikan kota besar dan monumen. Kota hanya dapat didirikan oleh kesatuan usaha, jumlah, dan saling bantu para pekerja. Kemudian pekerja dikumpulkan dari seluruh pelosok daerah dan untuk mengerjakan berbagai usaha. Namun tentunya bangunan-bangunan tersebut tidaklah dikerjakan manusia sendiri, melainkan dengan bantuan mesin. Contohnya pada piramid Mesir, kita banyak menemukan peninggalan bangsa-bangsa yang ukuran tubuhnya sudah dikenal. Misalnya bangunan bangsa Ad seperti ruang resepsi Khusro, peninggalan Bani Ubaidi atau Fatimi Syiah di Ifriqiyah, serta Bani Sanhaji. Kemudian sistem irigasi penduduk Kortajanah, bangunan itu masih ada hingga sekarang, dan semuanya meyakinkan kita bahwa ukuran tubuh mereka tidaklah berlebihan. 4. Monumen-monumen yang amat besar tidaklah dibangun oleh hanya satu negara. Terkadang suatu bangunan sangatlah besar untuk dikerjakan manusia maupun mesin, sehingga kekuatan lain seperti saling membantu, sebagaimana yang disebutkan di atas sangat diperlukan. Seperti saat ada pembangunan di dalam suatu negara, seorang raja mulai membangun, kemudian dilanjutkan raja kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang hidup pada masa akhir mengira bahwa bangunan itu dibangun oleh hanya satu negara, satu daulah. 5. Syarat perencanaan kota dan akibat yang akan menimpa bila syarat itu diabaikan. Kota merupakan tempat tinggal yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa. Penduduk kota berusaha semaksimal mungkin hidup tentram dan aman sentosa serta beralih menggunakan rumah sebagai tempat tinggal. Tujuan mendirikan kota ialah supaya memiliki tempat tinggal dan tempat berlindung. Karenanya, dalam hubungan ini, mereka menganggap penting memperhatikan upaya melenyapkan segala bahaya dari kota dengan cara menjaganya dari serangan. Syarat-syarat yang diperlukan agar kota dapat aman dari serangan yang pertama yaitu memperhatikan adanya udara atau lingkungan yang sehat. Apabila udara dan lingkungan tidak diperhatikan, maka ancaman penyakit demam seperti yang terdapat di kota Gapes akan menjangkiti seluruh penduduk kota. Yang kedua, kota hendaknya dekat mata air yang bersih dan mengalir. Dengan adanya air, kebutuhan paling penting mereka memiliki alat pemudah hidup yang secara umum dirasakan oleh penduduk kota. Syarat yang ketiga yaitu perhatian terhadap padang-padang rumput yang baik untuk peternakan para penduduk kota. Masing-masing rumah tangga harus memiliki ternak untuk dikembangbiakan untuk mendapatkan susu dan untuk sebagai kendaraan.
Selanjutnya, perhatian terhadap tanah-tanah lapang yang bisa ditanami. Biji-bijian merupakan sumber makanan. Bila sawah ladang itu dekat, biji-bijian dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Syarat-syarat yang disebutkan tadi semua berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kebutuhan dan tuntutan penduduk. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa permulaan Islam. Sewaktu mereka mendirikan kota-kota di Irak, Hijaz, dan Ifriqiya, mereka hanya memperhatikan apa yang nampaknya penting bagi mereka. Mereka tidak memperhatikan air tanah untuk unta-unta mereka. Di antara kota yang didirikan orang-orang Arab ialah Al-Qairawan, Al-Kufrah, dan Al-Basrah, dan semacamnya. Karenanya kota-kota itu lebih mudah hancur karena mereka tidak memperhatikan syarat-syarat alami. Mengenai kota-kota pantai, maka yang harus diperhatikan hendaknya kota itu terletak di atas gunung atau di tengah penduduk yang banyak jumlahnya, sehingga mereka dapat mempertahankan kota begitu musuh menyerang. 6. Masjid dan bangunan raksasa di dunia. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah memilih beberapa tempat di bumi yang Dia khususkan memperoleh kemuliaannya. Dia menjadikan tempat khusus untuk beribadah. Orang-orang yang beribadah di dalamnya menerima banyak balasan dan pahala. Sesuai dengan dinyatakan di dalam hadis sahih, tempat-tempat mulia di permukaan bumi adalah ketiga masjid yang ada di Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Baitul Haram yang terdapat di Mekah merupakan rumah bagi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah. Baitul Maqdis dibangun oleh Daud dan Sulaiman. Madinah merupakan tempat Nabi kita Muhammad hijrah sewaktu Tuhan memerintahkan hijrah dan mendirikan agama Islam di sana. Ketiga masjid ini merupakan penghibur bagi kaum muslimin, dambaan hati mereka, dan suaka suci agama mereka. Poin 7. Hanya sedikit kota di Ifriqiya dan Maghribi. Sebabnya ialah karena daerah-daerah ini dimiliki oleh orang-orang barbar selama ribuan tahun sebelum Islam. Semua peradabannya bersifat badawi, tak ada kemajuan, hadlaroh yang mencapai titik kesempurnaan di kalangan bangsa barbar. Mereka memang memiliki berbagai solidaritas sosial dan keturunan-keturunan umum. Tidak ada golongan barbar yang tidak memiliki hal ini. Keturunan umum dan solidaritas sosial lebih condong pada padang pasir daripada kehidupan kota. Penduduk kota bergantung kepada milisinya, karenanya penduduk padang pasir tidak mau menetap kota atau tinggal di sana. Karenanya, semua peradaban Ifriqiya dan Maghribi atau sebagian besar daripadanya adalah Badawi. Penduduk hidup di perkemahan, di tanduk-tanduk unta, dan di benteng-benteng pegunungan. Sebaliknya, seluruh peradaban kota bangsa non-Arab atau sebagian besar daripadanya merupakan desa-desa, kota-kota, dan distrik-distrik. Ini berlaku untuk Andalusia, Syria, Mesir, Irak, non-Arab, dan lain sebagainya. 8. Hanya sedikit bangunan dan gedung dalam Islam dibandingkan dengan kekuatan Islam dan dibandingkan dengan negara-negara sebelumnya. Sebabnya sama persis dengan keterangan mengenai bangsa barbar. Orang Arab juga kokoh dengan badawahnya dan sangat tidak akrab dan kerajinan tangan. Pada mulanya, agama melarang membangun berlebihan atau menghamburkan uang untuk membangun tanpa tujuan. Sebagaimana yang dikatakan Umar kepada mereka ketika mereka meminta persetujuan untuk membangun Al-Kufah dengan batu. Umar menasihati agar orang tidak membangun bangunan yang lebih dari batas. Batas itu adalah yang tidak mendekatkan kalian pada perbuatan berlebihan dan yang tidak membawa kalian keluar dari tujuannya. 9. Bangunan-bangunan yang didirikan orang Arab pada umumnya cepat rubuh, terkecuali sedikit. Sebabnya, badawah dan sikap menjauh dari keahlian, sebagaimana telah kami katakan. Bangunan yang didirikan bangsa Arab menjadi bangunan yang tidak kuat. Ada aspek lain, dan Allah lebih mengetahui yang lebih mengenai persoalan ini, yaitu sedikitnya perhatian orang Arab terhadap pemilihan tempat, kualitas udara, air, ladang, dan padang-padang rumput yang baik di dalam merencanakan kota. 10. Permulaan kehancuran kota. Ketika pertama kali kota didirikan,
ia mempunyai sedikit penduduk dan sedikit bahan bangunan seperti batu dan kapur, serta bahan-bahan lain yang dapat dijadikan bagi kulit ornamental bangunan. Maka, bangunan pada waktu itu masih bersifat badawi dan tidak tahan lama. Lalu, peradaban kota berkembang dan jumlah penduduknya pun bertambah. Kini, bahan-bahan yang digunakan untuk membangun pun juga bertambah karena bertambahnya buruh dan tukang ahli. Kemudian, peradaban kota mundur dan jumlah penduduk kotanya pun menurun karena tukang-tukang ahli berkurang. Akibatnya, bangunan yang baik dan kokoh serta ornamentasi bangunan tidak lagi dipraktikkan. Mengenai jumlah kekayaan dan aktivitas perdagangan yang terdapat di dalamnya, perbedaan kota kecil dan besar sesuai dengan jumlah penduduknya. Setiap individu tidak dapat dengan sendirinya memperoleh kebutuhan hidupnya. Misalnya, tak seorang pun dengan sendirian dapat memperoleh sejumlah gandum yang dibutuhkan untuk makan. Namun, jika ada 6 atau 10 orang pekerja dengan berbagai profesi, maka akan mendapat penghasilan yang berkali lipat. Jika pekerjaan penduduk, baik itu kota besar maupun kota kecil, disesuaikan pada kepentingan dan kebutuhan penduduk, maka penghasilan mereka akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, yang terjadi adalah pekerjaan yang sama lebih banyak daripada pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga terjadi kelebihan sumber daya manusia di suatu bidang tertentu. Kelebihan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memproduksi jumlah barang dengan skala besar. Kemudian barang-barang tersebut dikirimkan ke kota-kota lain. Harga di kota. Penduduk kota-kota besar memiliki makanan lebih banyak dari kebutuhan mereka. Akibatnya, harga makanan di kota seringkali menjadi murah, sedangkan di kota-kota kecil yang sedikit penduduknya, karena mereka memiliki suplai kerja yang kecil, maka mereka khawatir akan kehabisan makanan. Oleh karena itu, mereka menyimpan makanan mereka untuk cadangan. Persediaan itu sangat penting bagi mereka, dan mereka harus membeli dengan harga yang mahal. Biaya pengadaan makanan akan berpengaruh pada harga makanan. Oleh sebab itu, setelah orang Kristen merampas tanah-tanah yang subur dari orang Islam dan mengusir mereka ke daerah pinggir laut atau pinggir gunung yang mana tanahnya tidak baik untuk pertanian, maka orang-orang Islam berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki sawah dan perkebunannya. Hal tersebut dilakukan dengan modal yang sangat besar, sehingga sejak itu Andalusia terkenal sebagai kota dengan harga barang-barang yang sangat mahal. Orang-orang Badui tidak dapat tinggal di sebuah kota dengan penduduk padat. Hal tersebut dikarenakan di sebuah kota padat penduduk, kemewahan meningkat. Kebutuhan penduduk meningkat demi kemewahan. Permintaan barang mewah akan terus meningkat. Hal ini akan menjadi kebiasaan. Kemudian, barang-barang mewah tersebut akan berubah menjadi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka harus mempunyai banyak pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, penduduk Badui memiliki pemasukan yang sedikit, karena penawaran pekerjaan di sana sangat kecil. Sehingga dengan alasan ini bisa dikatakan orang Badui sulit untuk tinggal di kota besar karena harga barang-barang di kota besar terbilang mahal bagi mereka. 14. Perbedaan kesentosaan dan kemiskinan di daerah pinggiran sama seperti di kota-kota. Kondisi penduduk daerah yang memiliki peradaban yang melimpah terdiri dari berbagai bangsa dan banyak yang mendiaminya memiliki banyak kekayaan dan beberapa kota. Negara dan kerajaan mereka besar, dan sebab semua hal ini membawa pada kekayaan,
bagi populasi yang melebihi ukuran dan sangat banyak, serta kembali kepada orang-orang sebagai keuntungan yang dapat diakumulasikan, maka kekayaan meningkat dan keadaan membaik. Kekayaan pasar membuat pendapatan dinasti yang berkuasa bertambah, kekayaannya bertambah dan kekuasaannya meningkat. Tingginya peradaban mendatangkan banyaknya keuntungan. Ketika populasi turun dan peradabannya mundur, keadaan penduduk kota-kota itu memburuk sampai bisa dikatakan miskin dan fakir, di mana pendapatan pajak menjadi menyusut dan kekayaan dinasti yang memerintah menjadi kecil. 15. Akumulasi tanah perkebunan dan tanah pertanian di kota, manfaat dan hasilnya. Ketahuilah bahwa akumulasi atau pemusatan tanah-tanah perkebunan dan pertanian di tangan para perorangan desa atau kota tidaklah terjadi dengan begitu saja ataupun juga tidak dalam satu keturunan. Tanah perkebunan semacam itu diperoleh dengan sedikit demi sedikit. Ada kalanya dengan jalan warisan yang mengakibatkan berpusatnya kekayaan dari beberapa nenek moyang dan saudara di tangan seorang pewaris, atau juga akibat oleh bergoncangnya pasar. Pada saat jatuhnya suatu dinasti dan bangkitnya kekuasaan baru, tanah-tanah perkebunan itu kehilangan daya penariknya karena kurang terjaminnya perlindungan yang dapat diberikan negara, dan karena keadaan yang kacau balau. Apabila kekuasaan baru telah berdiri dan keamanan serta kemakmuran pulih kembali, tanah perkebunan itu sekali lagi akan menjadi lebih menarik karena kegunaannya yang besar dan harganya pun meningkat. Kemudian, inilah yang diistilahkan dengan bergoncangnya pasaran tanah perkebunan. Kita juga telah mendengar dari para sarjana bahwa motif memperoleh tanah perkebunan dan persawahan ialah adanya kekhawatiran tidak mempunyai harta pada keturunan lemah yang ditinggalkannya. Apabila keturunan lemah atau anak-anak itu sudah mampu mencari nafkahnya sendiri, mereka akan berdiri sendiri. Mungkin sebagian anak tidak mampu mencari keuntungan karena badannya atau akalnya itu yang lemah. Maka tanah-tanah itulah yang mampu menjadi mendukung utama hidupnya. Kemudian inilah yang disebut sebagai motif seseorang mengeluarkan banyak uang untuk membeli tanah-tanah tersebut. 16. Kaum kapitalis dari kalangan penduduk kota membutuhkan wibawa dan proteksi. Ini disebabkan karena seorang yang maju, yang mempunyai banyak modal dan memperoleh banyak tanah perkebunan dan pertanian, serta menjadi salah seorang yang paling kaya di kota, berlomba dengan para amir dan raja. Permusuhan memanglah watak manusia, di mana mata mereka itu tertarik pada kekayaan tersebut. Mereka berkompetisi dengannya dalam masalah ini, dengan mencari segala kemungkinan yang tepat untuk menyiksa dia serta menyita hartanya. Pemilik harta dan kekayaan yang terkenal dalam membantu kebutuhan komuniti tersebut, karenanya membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, di samping juga wibawa yang dapat diperolehnya dari orang yang punya hubungan dekat dengan raja atau teman dekat raja atau solidaritas sosial, di mana raja akan menghormati dirinya. Budaya hidup menetap hadloroh di kota yang berasal dari daulah dan yang sangat mengakar ketika daulah hidup terus. Hadloroh merupakan kondisi yang ditimbulkan oleh kebiasaan dan mulai jauh melebihi kondisi yang merupakan tuntutan peradaban. Terbentuk ketika seseorang mulai mengasah keahliannya sehingga mereka memiliki keahlian yang bertambah dan bervariasi. Hal ini terjadi terutama di kota-kota karena kota adalah
tempat di mana peradaban itu maju dan penduduknya kaya raya. Kemudian, budaya hidup menetap atau hadloroh adalah ketika kekayaan yang dimiliki masyarakat menumpuk dan harta mereka semakin bertambah. Akhirnya mereka memiliki kebiasaan untuk hidup yang mewah. Kemudian keahlian yang mereka miliki dengan segala cabang dan variasinya semakin banyak, semakin menetap di kalangan mereka, sehingga mereka pun hidup dengan budaya menetap. Kebiasaan hidup mewah ini hanya terjadi di kota-kota yang dekat dengan ibu kota negaranya, karena kedekatan dengan pemerintah akan memudahkan mereka untuk mengalirkan uang. Sedangkan bagi penduduk yang jauh dari kota, mereka tetap dikuasai oleh sikap hidup badawah yang sederhana dan jauh dari kemajuan. Negara di sini merupakan pasar besar bagi dunia. Maka bila barang jauh dari pasar, barang tersebut akan lenyap atau hilang dan tidak berharga. Sedangkan untuk kemajuan dan hadloroh akan terus bertambah mengakar di kalangan mereka bila negara tersebut terus hidup dan raja-raja yang diganti satu demi satu tetap pada keturunan yang ada di kota tersebut. Hadloroh merupakan puncak peradaban serta akhir dari masa hidupnya dan membawa kehancuran. Telah diterangkan bahwa kedaulatan dan negara merupakan puncak dari solidaritas sosial atau asobiah. Dan hadloroh merupakan puncak dari badawah serta peradaban atau umron. Semua itu memiliki umur fisik sebagaimana seseorang yang memilikinya. Berdasarkan bukti-bukti dari Ma'qul dan Manqul, menerangkan bila 40 tahun merupakan usia puncak dari pertumbuhan kekuatan manusia. Jika telah mencapai usia 40 tahun, maka tabi'ah berhenti sejenak untuk berkembang dan kemudian menuju gerak menurun. Diketahui bahwa hadloroh merupakan cara hidup yang menyerap jenis kemewahan. Masyarakat telah hidup dengan memenuhi keinginan bermewah-mewahan yang ada. Dalam memenuhi kemewahan tersebut, di setiap kota tidak selalu memiliki hal yang sama, sehingga keahlian tertentu tidak ada di kota tertentu. Hal ini menyebabkan banyak pedagang dan saudagar memasukkan harga barang dagangan dengan seluruh modal yang mereka keluarkan, termasuk untuk mereka sendiri, sehingga biaya bea cukai dari suatu barang menjadi sangat tinggi. Namun, karena gaya hidup mewah yang dimiliki masyarakat, mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka tetap mencari barang-barang untuk memenuhi nafsu mereka untuk hidup mewah. Hal tersebut lama-kelamaan akan menimbulkan adanya korupsi di dalam masyarakat. Korupsi ini terjadi karena kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk berhidup mewah, sedangkan pendapatan mereka dirasa kurang untuk memenuhi gaya hidup mewah mereka tersebut. Korupsi yang merupakan karakter hina dari penduduk inilah yang menyebabkan kemunduran atau hancurnya suatu peradaban. Sebab itulah mengapa hidup mewah dan bergelimang harta dan selalu menuruti nafsu syahwatnya mereka secara terus-menerus akan menghancurkan hadloroh.
Dan ketika Hadloroh rusak, maka hancur juga negara yang ada. Yang ke-19, kota-kota tempat tahta kedaulatan runtuh seiring dengan runtuh dan hancurnya sebuah negara. Sehubungan dengan peradaban Umron bahwa apabila negara tidak terkendali dan hancur, maka peradaban kota juga ikut hancur. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu keruntuhan kota disebabkan oleh hadloroh kota yang menurun karena lenyapnya kebiasaan hidup mewah, sehingga pengeluaran menjadi sedikit dan kemewahan menjadi terbatas. Alasan yang kedua, adanya disintegrasi peradaban Umron di kota yang disebabkan oleh penguasa baru yang membentuk kebiasaan mewah baru dan menciptakan hadloroh baru sehingga hadloroh yang pertama akan lenyap. Yang ketiga, yaitu adanya perpindahan penduduk akibat dari meluasnya daerah kerajaan. Hal ini mengakibatkan rakyat akan lebih tertarik pada kursi baru pemerintahan karena di sanalah tempat pusat dari keseluruhan daerah. Alasan yang keempat yaitu adanya kekuasaan negara baru yang memindahkan penduduk dari ibu kota yang lampau ke tanah airnya sendiri. Sebab sudah watak dari negara yang baru untuk menghapus sisa-sisa negara yang lampau agar negara tersebut dapat menurun penduduknya sehingga negara baru tersebut bisa menciptakan peradaban baru lainnya. Bagian 20. Kota-kota tertentu memiliki sebagian kerajinan tangan tanpa sebagian yang lainnya. Telah dijelaskan bahwa kegiatan penduduk sebuah kota berkaitan satu sama lain. Mereka bekerjasama sebagai ciri dari peradaban atau umron. Penduduk kota bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Sedangkan dalam memenuhi gaya hidup mewahnya hanya terdapat pada kota-kota tertentu yang tingkat kebudayaannya telah tinggi. Seiring dengan meningkatnya tuntutan hidup mewah, muncul banyak keahlian baru untuk memenuhi tuntutan kemewahan tersebut. Misalnya, adanya pandai emas, peramu minyak wangi, pandai tembaga, tukang kaca, pembuat roti, penenun halus, bahkan ada pemandian umum yang merupakan ciri dari kemewahan di sebuah kota. Yang ke-21, eksistensi solidaritas sosial di kota-kota dan superioritas sebagian penduduk kota atas sebagian yang lain. Dikatakan bahwa pencampur gaulan dan perhubungan sedarah antar sesama merupakan watak manusia meskipun bukan dari keturunan yang sama. Namun perlu digarisbawahi bahwa perikatan tersebut sifatnya lebih lemah dari perikatan yang didasarkan atas keturunan atau nasab, solidaritas sosial asyabiah, dan bahwa yang dicapai melalui solidaritas sosial merupakan sebagian dari yang dicapai melalui keturunan. Untuk menjaga eksistensinya, penduduk kota bertindak menjaga persoalannya masing-masing dan berusaha agar tempatnya tetap terlindungi. Meskipun sempat kembali ke jalan musyawarah, orang-orang golongan elit cenderung bersikap mencari kemenangannya sendiri dan menjadi pemimpin, sehingga orang-orang senior atau golongan elit tersebut memiliki hasrat untuk memegang kekuasaan sepenuhnya. Namun ada juga sebagian dari mereka yang menghindar dan lebih memilih untuk hidup biasa-biasa saja. Yang terakhir, yang ke-22, dialek-dialek penduduk kota. Dialek penduduk kota mengikuti bahasa bangsa atau generasi yang menguasai kota itu atau yang telah mendirikannya. Itulah sebabnya dialek di semua kota Islam di timur dan barat pada masa ini adalah Arabiah,
karena pada saat itu daulah Islamiyah telah berkuasa atas bangsa-bangsa asing, sehingga penggunaan bahasa Arab menjadi simbol Islam dan simbol kepatuhan pada bangsa Arab. Pada saat ini, bangsa Arab mengalami kerusakan karena adanya kontak dari bahasa-bahasa asing yang menambah sebagian tata bahasanya meskipun secara tematik tidak diubah. Bahasa Arab hampir saja lenyap jika saja kaum muslimin tidak memelihara dan menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Karena melalui kedua sumber itulah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bahasa Arab dan Islam dapat terpelihara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.